Ya, kalau kita belajar saham itu ada beberapa pendekatan ya. Paling tidak ada 3 pendekatan. Kita mau pakai cara apa untuk kita bisa memilih saham yang kita mau beli. Jadi yang pertama itu adalah fundamental analysis. Fundamental analysis itu mempelajari, kita belajar untuk membaca laporan keuangan. Nah, jadi kalau laporan keuangannya perusahaan itu bagus, itu kan kita expect perusahaan itu di masa yang akan datang gitu ya. Jadi kalau kita memilih perusahaan laporan keuangannya bagus, berarti kan kita berharap nanti bisnis ke depannya bagus gitu, sehingga kita memilih saham tersebut untuk dibeli. Nah, tetapi kan yang dibicarakan itu kan masa depan. Seperti kalau misalkan kejadian seperti pandemi COVID ini. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang bagus pada tahun lalu, pada tahun sebelum COVID gitu ya, kan kita berekspek bahwa perusahaannya kan bagus terus dengan growth yang bagus gitu kan, tiba-tiba pandemi. Nah, pada saat pandemi itu kita juga harus bisa merubah mindset kita gitu. Kita harus memilih perusahaan-perusahaan yang kalau kalau semua kota di lockdown, aktivitas masyarakat berkurang, itu kan berarti perusahaan-perusahaan yang punya impact itu kan harus kita rubah gitu, portofolionya kita rubah gitu. Dan memang kenyataannya kan tahun lalu begitu pandemi, harga kan turun, nyungsep turun, terus turun sampai bulan Maret. Kalau IHSG itu pada bulan sampai bulan Maret itu bottom ya, paling bawah. Nah, kita lihat masa depan lagi. Nah, pada saat terjadi pandemi itu apa euforianya orang? Berarti perusahaan-perusahaan kesehatan begitu ya, expect-nya mereka expect perusahaan-perusahaan kesehatan. Misalnya kita lihat di sini KF ya, Kimia Farma. Ya. Pada saat pandemi terjadi, harga saham Kimia Farma ini melejit gitu. Nah, ini kan pandeminya kan dia turun, performanya turun sampai Maret 2020 orang-orang berubah haluan begitu. Nah, ini diharapkan kalau orang banyak sakit, banyak beli obat, perusahaan-perusahaan seperti ini akan naik begitu. Nah, ini naik terus. Ya, bayangkan harga ini dari 600 naik menjadi 7.000. Nah, ini kenapa perusahaan harga ini bisa naik? Karena ekspektasi orang bahwa perusahaan ini di masa yang akan datang menghasilkan profit yang tinggi begitu. Ya, itu pada awal pandemi. Nah, tetapi setelah itu kejadian ini terus naik. Kejadian ini kalau nggak salah setelah terjadi vaksin, kalau vaksin sudah mulai ya. Sorry, di kita vaksin tuh mulai betul Januari ya. Januari. Januari. Begitu vaksin terjadi, orang-orang sudah beralih pikiran, wah jangan-jangan ini nanti obat sudah tidak laku gitu. Orang sudah tidak apa namanya? Perusahaan ini profitnya sudah tidak bagus begitu. Nah, begitu harga apa terjadi pada vaksin pertama kali vaksin itu harga langsung drop gitu. Nah, inilah euforia pasar begitu. Nah, ini yang harus kita antisipasi dan harus kita tahu bahwa fundamental analisis pun harus kita bisa memprediksi ke depan ini seperti apa begitu. Ya, ke depannya seperti apa. Ini isu yang pertama yang sangat populer ya, KF, terus INAF ya, Indofarma, INAF ya. Tahun lalu ini fenomenal begitu, memberi keuntungan yang sangat luar biasa. Sama juga ini bayangkan dari harga Rp300 bisa naik menjadi 7.000 dalam setahun. Ya. Kalau Novita tadi tanya saya bisa nggak 30 berapa expect return ya? Berapa kita bisa mengestimasi pendapatan kita kalau kita
bermain saham gitu ya. Nah, ini salah satu contoh dalam setahun bisa menaikkan harga dari Rp300 menjadi 7.000. Nah, ini fenomenal tahun lalu. Ini tahun lalu. Nah, sama pada waktu itu juga terjadi begitu terjadi suntikan vaksin pertama pada presiden juga ini juga panic selling turun. Nah, ini kejadian-kejadian orang yang nggak bisa keluar seperti ini. Jadi harga sudah di sini, kalau kita pemula ini bisa masuk, wah kita senang tuh naik 10%, 20% sehari begitu. Begitu giliran turun, tidak dikasih nafas ini. Ini kalau ada gap seperti ini, dia turunnya, kita mau jual aja nggak bisa. Itu namanya ya nggak bisa keluar ini. Jadi harga itu langsung drop di bottom. Kan kalau sekarang waktu sejak krisis ini kan, bursa sudah menetapkan kalau misalkan batas 6% itu batas ARB atau reject bawah ya. Jadi harga saham yang tidak bisa sudah itu maksimal turunnya 6% begitu, 6%. Nah, kalau ini ada berapa hari dia kita nggak bisa jual ini. Kalau ini masih bisa sedikit jual terus habis itu nggak bisa jual lagi. Nah, banyak orang-orang yang frustasi di sini yang melihat harga naik ini setelah naik dia beli gitu, tapi setelah dia beli dia turun seperti ini. Nah, ini yang terjadi dengan euforia pasar. Jadi kalau kita mengikuti membeli saham berdasarkan prospek, nah harus jeli gitu, harus kita pintar-pintar kapan kita beli dan kapan kita jual gitu. Nah, jangan sampai terlambat jual gitu kalau buy moment seperti itu. Nah, saya malam ini itu sekilas mengenai fundamental ya. Jadi performan perusahaan pun tidak serta-merta kita pegang secara utuh untuk kita membeli saham ini. Karena apa? Karena waktu sebelum harga naik ini, performan saham ini adalah rugi-rugi terus ya. Indofarma, Kimia Farma ini perusahaan rugi gitu. Tapi setelah COVID, dia naik, dia bisa naik. Demikian ini dengan euforia pasar. Jadi ekspektasi orang kalau beli obat ini, ya anyways belum tentu ya seperti Indofarma. Indofarma itu kan produksi apa sih? Ya ada sih beberapa obat-obatan, ada vaksin gitu. Tapi pada kenyataannya waktu itu bahwa vaksin itu akan dipegang oleh Indofarma gitu, Inaf. Nah, euforia itulah yang membentuk harga ini naik gitu. Nah, jadi kalau kita membeli saham tidak harus fundamentalnya bagus. Jadi kalau ini kan historinya fundamentalnya jelek, tetapi ada prospek ke depannya bagus sehingga orang itu beli gitu. Nah, sebaliknya juga ada perusahaan-perusahaan yang memang fundamentalnya bagus, laporan keuangannya bagus, begitu krisis tiba langsung drop, ya kan rata-rata perusahaan langsung jatuh begitu ya. Nah, kita bisa melihat juga bahwa kalau kita beli saham, jangan pasrah bongkoh ya, istilahnya jangan terlalu memegang satu kriteria begitu. Saya beli saham berdasarkan fundamental aja. Nah, berdasarkan histori fundamentalnya bagus, tetapi begitu kena krisis down juga begitu. Nah, berarti kan ada estimasi masa depan yang harus dipikirkan begitu. Nah, kayak misalkan terakhir-terakhir ini yang membuat orang frustasi juga saham-saham tech ya. Bayangkan ini perusahaan misalkan Arto ya. Arto Bang Jago. Betul ya, Arto ya, kodenya Arto ya. Nah, Arto. Ya, betul. Bang Jago ya. Coba kalau saya ditanya tadi pagi berapa bisa return harga saham gitu. Ini dari 2020 ya, tahun lalu bulan Agustus harga mulai merambat naik, katakanlah kalau terendah ini kok 25 perak. Ini stop split. Ya, mungkin harga dari 50 perak lah, harga saham dari 50 perak tahun 2020 Agustus September lah tahun lalu gitu kita beli 50 harga 50 itu rupiah. Itu tahun 19 Pak, 2019. Sorry 2019 ya. Nanti pernah stock split ini ya. Iya. Oke lah, katakanlah 2020 wes. Harga 600 rupiah dah.
Ini misalnya Januari 2020. Waduh. Nah, 600 lah, 650 lah kita beli di sini lah. Ya. Ya. Sekarang harganya berapa? Dalam setahun, ini sekarang harga terakhir 14.000. Berapa persen itu? Nah, persennya hitung sendirilah. Nah, jadi Gila. ini saham-saham euforia. Belum tentu kalau Bapak Ibu cari lihat fundamentalnya, belum tentu bagus. Ya, dibandingkan dengan BRI, BCA begitu belum tentu bagus, tapi kenaikan harga ini luar biasa. Ya. Dari 600 dari 500 600 menjadi 14.000. 14.000, 13.950. Ya, Kemarin ini udah 17.000. Nah, sempat tertingginya 18.000, 17-18.000. Nggak ada return yang sekilat inilah, ya. Tapi apakah kita bisa menemukan saham-saham seperti ini? Itu masalahnya. Ada 600 lebih saham di bursa diperdagangkan setiap hari. Apakah kita bisa melihat saham-saham seperti ini? Kita bisa nemukan nggak? Kita beli pada saat harga murah, terus nanti kita bisa dapat di harga mahal. Nah, ini juga mix kombinasi juga antara prospek. Ini menurut saya ini kan orang beli saham ini karena prospek. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau telusuri, kenapa Arto ini naik banyak? Itu kan karena salah satu Gojek itu ada di situ. Jadi nanti financial service-nya itu dimasukkan ke, ini kan kategorinya bank digital. Jadi nanti Arto Bank Jago ini yang akan mempunyai kontribusi di dalam financing program di di Gojek. Nah, ini di Gojek. Nah, informasi-informasi itu kan kita harus menelusuri, begitu, harus mencari. Nah, ada juga aliran ilmu lagi yang kemarin Ko Billy share ke saya, ada orang yang juga menganalisa secara kualitatif, ya. Betul ya Ko Billy ya, kualitatif ya? Ya, kualitatif itu artinya apa? Dia menelusuri rantai bisnis ininya siapa gitu. Karena nanti kan Gojek ini kan juga mau IPO ya, mau melantai di bursa gitu. Nah, mereka sekarang mempersiapkan seluruh dokumen, seluruh menata perusahaannya untuk masuk ke bursa sebagai saham terbuka. Nah, ini jadi return ini sangat fantastik gitu. Asal kita tahu perusahaan itu betul tidak mempunyai kontribusi yang baik ke depan gitu. Nah, jadi ini membeli apa? Membeli harapan. Nah, apakah kita mau membeli harapan seperti ini? Nah, ini yang milenial katakan bahwa ini adalah prospek ke depan itu bank digital. Ya. Nah, kalau kita lihat analis fundamental atau orang yang investor yang berdasarkan fundamental konvensional selalu mencari saham yang laporan keuangannya bagus. Satu, jadi dia mempunyai profit yang bagus begitu ya. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan, kalau Bapak Ibu mau cari laporan keuangan itu cari di sini, ya. Cari di web IDX ini komplit. Mau cari saham apa itu komplit. Misalkan kita cari BBRI. Nah, BRI. Kita lihat, kita cari dia punya laporan keuangan di sini kan. Kita cari di sini laporan keuangannya. Bagaimana sih prospek kita melihat BRI ya. Kita cari laporan. Saya senang yang annual. Kalau yang annual laporan tahunan. Bentar. Jadi seluruh ini keterbukaan informasi, seluruh aktivitas perusahaan itu kerekod semua secara dokumentasi di di web ini ya. Jadi kita tinggal cari, kalau teman-teman atau Bapak Ibu bisa cari di
webnya IDX, kita cari laporan keuangan. Nah, misalkan ini adalah annual report 2020 BRI. Ya. Jadi ini salah satu contoh. Ini salah satu contoh orang-orang atau investor yang membeli saham secara konvensional, konvensional fundamental analisis. Ya. Nah, jadi kalau kita misalkan ketemu kode saham apa ini gitu ya, bisnisnya apa gitu. Nah, ini nanti cari di ini laporan tahunan itu kita bisa melihat bagaimana perusahaan-perusahaan itu perkembangannya seperti apa gitu. Kayak misalnya ini BRI, perjalanan digital banking BRI. Jadi dia juga mau masuk ke platform digital gitu. Apa yang sudah dilakukan gitu kan? Termasuk membeli satelit apa kan ada di sini. Nah, ini yang kita laporan-laporan keuangan ini yang kita harus baca gitu. Kalau kita nggak bisa baca laporan ini, maksudnya kalau kita tidak mempunyai hobi untuk melihat laporan ini, ya kita susah sekali untuk mencari perusahaan mana yang bagus kita beli untuk kita lihat secara fundamental perusahaan ini bagus tidak gitu. Nah, ini kan biasanya di dalam laporan tahunan ini ada ini ringkasan kinerja atau ikhtisar keuangan ini yang bisa mengcompare gitu. Kita lihat halaman 24. Ini halaman berapa? 20. Nah, Pak, ini untuk yang investasi kali Pak ya, bukan untuk yang trading ya Pak. Ya, ini baru ini Pak. Baru apa? Kan ya ini yang baru biar tidak terjebak Pak. Jadi saya ingin memberi satu pencerahan gitu. Belum masuk teknikal. Malam ini saya cuma mau mengajari teknikal. Ya. Jadi ini comparison ini apa yang bisa di-compare gitu ya. Pertama ya, teman-teman lihat bahwa sales itu enggak boleh turun kalau mempelajari fundamental analisis itu gitu. Nah, dengan pendapatan ataupun misalkan laba operasional ini kita lihat ini. Kalau Bank BRI itu kan dari 2016 sampai 2020 dia cantumkan di sini ya kan. Kita bisa lihat labanya berapa gitu ya. Sampai terus laba berjalan sampai nanti di laba per sahamnya gitu ya. Laba per sahamnya mana dia? Total. Nah, ini laba berjalan per saham dasar. Ya. Ini EPS ini yang harus kita lihat gitu. Kalau kita lihat BRI ini kan naik terus ya. Dari tahun 2016, 2017, 2018 ya, 2019 naik. Nah, 2020 kan turun, makanya sahamnya kan turun. Dia orang isu lagi. Nah, 2020 ini tahun 2020 earning-nya turun ya, 151 rupiah per ini. Nah, yang mempelajari fundamental analisis konvensional itu melihat growth ini, apakah laba per sahamnya itu naik terus atau tidak gitu. Kalau dia konsisten naik berarti saham itu bagus gitu. Itu aja intinya. Ya, karena kalau saham yang masuk ke bursa terus hanya untuk menarik modal itu biasanya ini kacau gitu ya, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kayak seperti disetel-setel begitu, ya. Nah ini yang kita perhatikan kalau kita membeli saham. Jadi kalau bisa beli saham yang earning-nya atau labanya konsisten naik gitu, ya. Jadi kira-kira itu kalau membeli saham itu. Nah, secara fundamental. Nah, jadi itu adalah satu pendekatan. Jadi fundamental pun ada, kita bagi lagi, ada yang orang melihat bisnis ke depannya, ada yang melihat histori saham ini apakah dikelola dengan baik gitu. Jadi dengan pendapatan yang secara bertahun-tahun meningkat itu berarti kan disinyalir bahwa perusahaan ini
manajemennya bagus begitu, ya. Nah, itu satu fundamental analisis. Yang kedua, itu technical analysis. Technical analysis ini bagaimana sih? Technical analysis ini orang-orang yang membeli saham berdasarkan grafik atau chart itu ya. Nah, biasanya yang dipakai ini candlestick seperti ini ya. Bisa ada banyak sih. Ini macam-macam chart itu ada macam-macam, ada yang lain begini ya, ada yang tergantung kita mau mintanya apa. Ya. Ada yang bar, yang pakai bar begini. Jadi jangan heran kalau ada teman-teman melihat ada yang gambarnya seperti ini. Tapi membaca bar per bar ini juga ada ininya ya. Jadi open price-nya misalkan ini ya. Ini lihat ini bar terakhir ya. Ya, saya sekalian aja. Ini bar. Jadi ini harga, ini histori harga satu hari pada perdagangan saham. Kurang besar ya. Nah, kalau bar terakhir ini itu artinya harga dibuka di harga 2.840. Terus pada perjalanannya satu hari itu harga melambung sampai harga 2.970. Ini saham BTPS ya. Nah, pada sore hari penutupan itu ternyata setelah naik harga turun lagi, nutup di 2.940. Jadi kaki bukan tangan kiri ya, yang kiri ini adalah opening price-nya, yang kanan ini close price-nya. Itu kalau bar chart. Kalau candlestick, nah orang-orang kenapa ada suka candlestick? Nah, kalau candlestick begini dibagi menjadi dua. Kalau candle biru atau hijau atau hitam, ya, atau hitam, itu lihat candle hijau biru begini atau hijau, itu berarti harga itu naik. Berarti bukanya itu di bawah ini, harga itu naik melambung sampai atas, kemudian sorenya nutup di bawah. Nah, gitu cara bacanya. Jadi ini candlestick namanya. Nah, ini yang orang-orang melihat kalau harga misalnya merah itu berarti bukanya di atas, ya. Ini bukanya di sini, kelihatan ya jari ini. Ini kursor saya ini ada jari. Buka di sini, terus kemudian pada saat perjalanan satu hari itu harga sempat naik ke atas, terus kemudian turun lagi, dia tutup di bawah. Nah, ini cara bacanya candlestick. Jadi tergantung orang mau familiar yang mana. Itu sama saja. Itu chart ini bisa menggambarkan bagaimana perjalanan harga dalam harian gitu ya. Nah, lantas bagaimana orang-orang menganalisa chart ini ya? Satu hal yang saya ajari pada teman-teman itu adalah ada yang disebut support, ya. Ada yang disebut support. Support itu di mana sih? Support itu di sini. Support itu apa itu? Kalau ini ada lekukan harga, support itu adalah lembahnya ya, jurangnya. Jadi bawahnya itu support. Ya, ini support. Terus kemudian ini saya garis, ini juga titik support. Ya, ini juga support. Nah, ini kalau teman-teman mendengar istilah di saham itu ada support, itu berarti harga itu naik turunnya harga, itu jurangnya harga itu namanya support. Nah, yang berikutnya itu juga ada namanya resisten. Resisten itu mana sih ini? Puncaknya harga. Ya. Jadi harga melambung ini puncak. Ya. Terus kemudian ini juga puncak, ya. Gunungnya ya, puncak gunungnya begitu ya. Ini juga puncak. Nah, ini resisten. Nah, jadi kalau teman-teman ditanya ataupun mendengar kata-kata resisten, itu di sini namanya. Nah, kenapa support dan resisten ini penting ya bagi trading? Nah, sebetulnya kalau technical analysis ini
cocoknya itu begini, slogannya begini. Kalau kita memilih saham, ya, memilih saham itu banyak orang melihat fundamental analisis, jadi pick saham. Nah, kalau technical analysis ini mengajarkan apa? Kalau kita sudah memilih saham yang baik berdasarkan fundamental tadi yang saya ajarkan di depan tadi. Kalau sudah memilih saham, kita mau beli di harga berapa? Nah, itu technical analysis membantu Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian untuk menentukan titik belinya begitu. Saya mau beli saham BTPN Syariah ini di harga berapa? Ya, kita lihat chartnya di mana gitu. Dia ada di mana sekarang gitu. Ya. Nah, ini yang disebut kalau technical analysis kenapa dikatakan penting ya itu untuk melihat untuk mencari titik kita masuk di harga berapa. Ya. Itulah kita mengolah history chart ini. Ya. Kenapa bisa technical analysis ini bisa dijadikan landasan sebagai titik kita membeli? Karena kalau technical analysis ini itu mempelajari pola-pola. Jadi pola-pola yang sudah terjadi, yang sudah pernah terjadi di dalam sejarah pergerakan harga saham ini, itu akan terjadi begitu. Ya. Oke, teman-teman. Jadi apa pentingnya support dan resisten? Saya sekarang mau mengkasih tahu misalkan harga dalam posisi ini. Ya. Misalkan kita baru mau belajar saham. Ini adalah support. Ya. Ini adalah support. Nah, pada saat harga turun seperti ini, berani nggak Bapak Ibu beli atau saudara-saudara sekalian beli? Ya. Kalau harga turun ini kan kita takut kan? Ya kan? Takut kalau turun. Nah, begitu ada harapan naik, begitu ada harga naik, apakah kita langsung membeli? Ya, seperti ini misalkan, harga turun terus ada naik. Apakah kita langsung membeli? Jangan. Ya toh? Karena begitu membeli dibawa turun lagi. Nah, jadi sebetulnya harga itu terbentuk dari apa? Ya, harga itu kan apa ya? Sama dengan penawaran dan apa namanya? Hukum supply demand lah ya. Jadi kalau harga itu melambung tinggi kalau ada respon orang membeli kan. Tapi begitu harga itu misalkan barang itu sudah banjir gitu ya. Kan tidak ada yang beli, ya otomatis harga kan turun kan begitu. Hukumnya kan begitu. Nah, kenapa titik support ini penting? Itu jadi begini. Jadi setiap kalau ada harga turun terus kemudian melambung naik, jangan beli. Kita tunggu harga itu terkoreksi. Nah, jadi teman-teman nanti istilah ini kan sering kita dengar kalau kita mendengar analis itu bicara ya koreksi harga, terus kemudian harga retracement, retrace ya berarti harga itu kembali lagi ke tempat-tempat yang biasanya terkoreksi begitu ya. Nah, ini harga melambung, jangan beli. Kapan kita beli? Ya tunggu harga itu mendekati support, ya, mendekati support. Nah, jadi itu pentingnya support. Nah, kalau di sini saya selalu mengajarkan itu support itu adalah suatu area begitu ya, bukan satu titik. Ya, kalau saya menggambar ini, misalkan ini ada satu candle ya. Ini namanya kalau teman-teman teman-teman belajar kalau mendengar di orang-orang mengajari orang lain ini namanya demand area begitu ya. Nah, kita akan membeli pada saat harga ini mendekati area support ini. Ya. Begitu harga melambung dia akan turun ya kan? Turun. Nah, jadi kalau technical analysis mengajarkan kalau harga begini itu jangan dikejar. Ya.
Beli saham itu harus sabar. Kalau enggak sabar ya kemakan di market begitu. Nah, jadi kalau ada harga begini turun, ini kita kasih area begitu. Nah, demikian juga kalau ada harga, misalkan ini adalah resisten, ya. Nah, Bapak Ibu lihat kalau support, ya, area ini, saya sering mengatakan bahwa ini adalah lantai, ya. Ini adalah atap. Ya. Nah, seringkali harga, ya, seperti Bapak Ibu kalau naik anak tangga, ya, perhatikan. Kalau naik anak tangga, kaki itu kan selalu nginjak. Ya. Kamu bilang aja. Untuk bisa naik, itu harga harus nginjak dulu gitu. Jadi begitu harga ini misalnya ini tembus di lantai atas, ya, tembus di resisten, sama dengan harga misalnya, wih tembus Pak gitu. Nah, kalau kita misalkan beli saham, itu kan cukup ngambil apa? Beli di support, jual di resisten. Ya, beli di support, beli di sini, jual di resisten. Di mana resisten areanya? Ya kita gambar lagi ini. Kan puncak ini kan. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu mau beli, belinya harga di sini, nanti jualnya di daerah sini. Loh Pak, ini tembus. Ya enggak apa-apa tembus. Nanti kalau dia tembus, ternyata tembus, percaya saya, Bapak Ibu tunggu saja. Dia akan nginjak. Ya. Ini area ini diinjak sama dia. Nah, ini kita masuk di sini beli di sini lagi gitu. Paham? Atau tambah bingung? Ya. Nah, ini cara saya menjelaskan kalau fungsi daripada support dan resisten ini. Ya. Kita beli selalu harus konsisten di support. Ya, dan jual di resisten. Nah, kalau ini kan kita technical analysis ini kan kita membeli saham itu berdasarkan apa? Berdasarkan chart kan. Karena apa? Karena ada yang itu akan dibawa lagi gitu ya. Dibawa naik turun. Nah, ini misalkan harga sudah nginjak begini. Di mana kita jual? Nah, ini selalu harus rajin menggambar. Ya. Ini kan resisten kan? Ini kita gambar semua, ini kan resisten. Nah, waktu dia nginjak di sini, kita beli di sini. Karena jangan beli di tengah sini. Jadi waktu begitu harga break gitu. Wah, ini break. Kita beli gitu, harga akan naik. Tidak, dia akan nginjak dulu. Jadi kalau Bapak Ibu naik anak tangga itu kakinya dulu nginjak baru bisa naik kan, badannya bisa naik ke atas. Nah, itu konsepnya. Jadi kalau Anda beli di sini, jualnya di mana? Cek lagi ada resisten nggak di sini. Nah, ini kan ada resisten di samping-samping ini. Ada resisten lagi. Ini jual di sini. Nah, kenapa saya bilang harus jual di resisten? Karena harga bisa saja dia turun lagi, nginjak lagi. Ya kan? Berarti apa ini yang terjadi? Ya, harga tidak kuat menembus lantai 3. Ya, dia naik ke lantai 2, nginjak untuk mau naik ke lantai 3 dia tidak kuat. Dia turun lagi di lantai 2. Paham? Technical analysis ini mempelajari ini. Gitu. Nah, terus kemudian berapa kali kan ini kita sudah beli di sini. Kita jual di sini. Bayangkan kalau Bapak Ibu beli diem aja seperti investor, long term investor. Jadi maksudnya yang fundamental investor. Ya inilah kelebihannya kalau technical analysis Anda bisa melipat keuntungan begitu. Karena apa? Karena kalau beli di sini, kalau Anda tidak menjual, ya tetap mendapat harga di sini, tetapi chance untuk di sini kan bisa 2 kali. Gitu kan? Ini kan ada resisten. Nah, terus kemudian resisten barunya di mana?
Resisten barunya kan di sini. Nah, jadi kita beli di sini, jual di sini. Terus nanti harga turun lagi, turun cari support baru lagi. Kena di sini, beli lagi di sini, nanti jual lagi di sini. Berarti ada chance 2 kali. Nah, ini yang disebut keunggulan daripada technical analysis, ya. Nah, kenapa kalau misalkan lupa harganya kayak ini terjadi. Begitu naik ya, nginjak, berarti kita beli di sini kan. Nah, Pak ternyata enggak naik, malah turun. Ya, inilah yang disebut Anda harus disiplin. Harus menentukan titik cut loss. Ya. Jangan bilang kalau mau belajar technical analysis, kalau mau trading ya, bukan investasi. Kalau trading itu harus disiplin. Begitu lantainya jebol, harus jual. Ya, ini lantainya jebol, harus jual. Ya, harus jual. Nah, di mana beli lagi? Ya cari supportnya di mana. Ya, ini kan dia kembali ke support lagi. Ya, harga turun, jebol, ya, turun, jebol lagi, kena harga di sini. Nah, sekarang ini kan ini harga sekarang. Nah, ini kan turun, begitu turun, mau di mana? Ya kita gambar lagi. Lantai barunya di mana? Ya, di dekat ini adalah area support juga. Ya, jadi kalau kita mau beli, salah satunya adalah pertimbangannya support dan resisten. Itu fungsi support dan resisten. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, ya, kalau saya trading ataupun menurut saya trading yang powerful itu adalah memakai penggaris, ya, penggaris. Bagaimana caranya? Ya, Bapak perhatikan ini. Ya, setiap penurunan harga digaris. Ya. Ini adalah trend line namanya. Ya. Di mana kita bisa beli? Di mana kita bisa belanja? Ya di tempat begitu begitu harga itu memotong garis, ya, memotong trend line namanya. Jadi setiap puncak sama puncak ini dihubungkan, ya. Ini puncak sama puncak dihubungkan. Demikian juga ini juga bisa menjadi bisa menjadi indikasi kita beli. Nah, Bapak Ibu mau ngambil profit berapa persen sih? Gitu ya. Kalau misalkan mencari 10-20%, ini berapa persen ini? Ini berapa? Dari harga 2.290 ya, bisa profit di 3.490. Ya, apalagi kalau mau melihat resisten tadi, resisten di sini ya. Ya, selama harga tidak membentuk tidak jebol di lantainya, Anda boleh keep gitu loh. Nah, sekarang disiplin kita untuk trading itu harus ditanamkan di dalam hati dulu. Ada teman saya di Bali, ya, modal cuma 300 juta di dalam tidak sampai 2 tahun, ya, dia bisa kembangkan modalnya jadi 3 miliar gitu ya. Cuman apa? Dia tidak muluk-muluk. Satu hari 1% saja dia ambil. Dia tidak mau greedy. Biarkan harga itu bisa melambung 3-4%. Tapi targetnya dia dalam satu hari dia bisa dapat 1%. Itu luar biasa. Ya, coba bisa hitung sendirilah kalau bisa melipat uang seperti itu. Bayangkan kalau sekarang Bapak Ibu deposito aja berapa persen? Deposito sekarang bunganya berapa Pak David ya? 3,5 ya?
Nah, 3,5 itu mau dapat growth berapa uang kita gitu. Nah, jadi kalau misalkan ini Anda tidak greedy saja, mau ngambil 3-5% itu dengan penggaris begini saja sudah bisa dapat gitu. Itu yang berarti metode pertama itu adalah support resistant. Yang kedua trend line. Ya, saya selalu mengajarkan ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar technical analysis itu enggak habis-habis, ilmunya banyak sekali gitu. Ya, bahkan kalau saya, Billy itu belajar CAT itu, wah 1,5 tahun itu cuma belajar chart, ya itu enggak habis-habis itu. Ya, tetapi dari semua ilmu yang saya dapatkan dan Billy dapatkan ini, ada satu penyimpulannya bahwa yang paling mudah untuk mendapatkan profit bagi pemula maupun yang profesional, ini cuma ini. Support resistant trend line. Ya, support resisten. Tadi kan support sudah saya ajari. Di mana support? Di mana fungsi support? Di mana fungsi resisten? Support, resisten, sama trend line. Itu sudah powerful sekali kalau untuk mau mencari 3-5% saja satu hari. Jadi asal ketemu pola yang begini saja, itu Bapak Ibu bisa beli begitu. Misalkan ini BTPS ini bisa beli ini, ya kan? Sudah break trend line, ya. Tapi sudah terlambat. Saya kemarin sih sudah masuk di sini ya, di sini. Saya sudah masuk di sini terus sekarang sudah berapa? Sudah 10% mungkin ya. Ya, itu yang kedua. Nah, sekarang saya ajari metode yang ketiga. Metode yang ketiga. Jadi ingat, kalau Bapak Ibu buka akun di Philip Sekuritas ya di Poem. Ini kan grupnya Poem ya, di grupnya Philip Sekuritas. Jadi makanya Bapak Ibu saya sarankan buka akun di Philip Sekuritas biar kita punya platform sama. Nah, di Philip Sekuritas itu juga ada trading view seperti ini juga. Jadi Bapak Ibu buka aja di laptop ya, nggak bisa di HP. Di HP juga bisa, tapi Bapak Ibu tidak bisa menggambar seperti saya ini gambar trend line tadi ya. Kalau support sih bisa di garis-garis begitu. Tapi harus pakai laptop, buka di laptop, Bapak Ibu bisa gambar. Oke. Cari uang gampang. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya ajari yang ketiga. Nah, itu satu tadi support resisten, 2 trend line, yang ketiga adalah money magnet. Ya, money magnet namanya. Jadi uang itu seperti magnet. Kalau mau cari uang ya seperti magnet gitu. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada garis merah ini. Ini adalah exponential moving average. Ya. Ini built-in. Jadi kalau saya mau hilangkan, sorry. EMA 20. Ya. Kalau saya hilangkan cukup di sini. Jadi kalau Bapak Ibu pakai di trading view di Poem itu, cari di indikator ini ada namanya cari indikator ya, built-in, ada namanya moving average. Ya. Moving average. Jadi cari nanti setel sendiri moving average. Nah, ini. Moving average cari yang eksponensial. Jadi moving average ini harga itu rata-rata ya. Ya kalau rumus sudah komputer sudah bisa inilah, nggak usah pusing rumus. Kalau zaman dulu orang harus menghitung, harus gambar sendiri ya. Kalau sekarang kan tinggal klik aja udah muncul begitu ya. Nah, ini muncul. Sorry. Nah, EMA 20. Nah, perhatikan ini, Pak. Anda mau cari berapa persen sih? Ya. Perhatikan garis ini. Jadi, kapan kita trading? Kalau kita trading itu, kalau bisa mencari harga di atas moving average. Ya, harga berselancar di atas moving average ini. Ya.
Ada lagi kalau mau lebih lagi, moving average 50 gitu ya. Misalkan Bapak Ibu saya kasih lihat. Perhatikan harga ini. Pada saat dia turun, ya. Pada saat ini harga turun, ya. Jangan sekali-sekali Anda belanja pada saat harga itu berselancar di bawah ini, ya. Karena apa? Kita nggak tahu ujungnya. Wah Pak, ini sudah turun banyak, sudah murah, belum tentu, ya. Kalau lihat ini, ya, begitu dia nyentuh EMA 50, jadi setelannya itu ada EMA 20. Ini saya ngomong yang 50 dulu, ya, 50, 50, 20, ya. Terus kemudian kalau untuk tren ada 150 dan 200. Nah, lihat harga begitu dia turun, dia akan mencoba untuk bumping up ke atas, dia akan turun lagi, dia tidak kuat tembus, dia turun lagi berselancar di bawah moving average. Nah, selama harga di bawah ini jangan sekali-sekali masuk. Gampang kan? Jadi kalau kita trading itu sebetulnya simple sih. Pakai ini aja sudah bisa sih. Tanpa tahu support resisten seperti tadi. Sebetulnya kalau trend line itu sama sih. Kalau trend line ini yang tadi yang saya bilang penggaris itu. Nah, sebetulnya titiknya sama, ya. Pada saat Anda begitu break ini adalah sudah tanda-tanda kita akan beli gitu ya. Kita akan beli, tapi hati-hati jangan sekali-sekali misalkan kalau ada candle panjang begini terus masuk itu tergoda untuk masuk, jangan. Tunggu aja dia nginjak. Dia pasti nginjak. Ya, sama dengan support resisten tadi, begitu dia naik dia pasti nginjak. Ya, ini nginjak. Ya, sabar. Jadi intinya kalau trading itu sabar, ya. Kalau Anda greedy, semakin serakah, semakin tidak ada hasil. Ya. Jadi saya sudah perhatikan hanya orang-orang yang mempunyai kesabaran yang menang di dalam trading. Ya, lupa ini juga ada Pak di sini. Ya sudah, kalau memang Anda masuk di sini, ya sudah masuk di sini, ada kenaikan begini, terus kemudian dibawa turun lagi, ya harus cut loss, harus cut loss. Jadi pokoknya kalau harga itu masih di bawah moving average ini jangan sekali-sekali trading. Ya, itu kuncinya. Ada orang yang cuman apa? Konsepnya itu aja. Pokoknya kalau dia sudah trend line ini moving average ini terpotong, dia sudah nggak mau. Dia udah cut loss gitu. Aman gitu. Ya. Nah, kita coba lihat yang EMA 20. Sejauh mana sensitivitasnya? Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, sebetulnya ya bisa-bisa aja ya. Nah, dia berpotongan di sini, kita beli. Ya, selama dia naik, harga melambung, selama dia tidak berpotongan. Ya, kalau ini kan namanya false break ya. Namanya ya harus ada toleransi lah berapa persen cut loss-nya. Nah, nanti dilihat apakah ini ada kan konsep cut loss itu kan ada beberapa ya. Ada orang yang memasang cut loss itu berdasarkan apa? Support. Jadi kalau melanggar ini dia potong. Nah, tetapi kalau yang mau pakai moving average kasih toleransi sedikit gitu ya. Untuk menjaga hal ini tidak kena cut loss begitu. Nah, sehingga nanti tidak keluar masuk gitu. Nah, tetapi kalau harga sudah drop begini, ya harus cut loss sudah. Sebetulnya ini tanda-tanda. Jadi pada saat harga ditarik begini sudah ada tanda-tanda. Tidak ada kekuatan untuk naik. Gitu. Nah, jadi kalau ada orang yang sesimpel itu, pokoknya harga di atas moving average dia beli. Kalau harga berselancar di bawah moving average dia nggak mau beli. Ya. Karena apa? Ini satu candle aja ini panjang. Ini satu candle ini kira-kira ini berapa persen? Mungkin ini ada 8%, ini ada dapat. Jadi kalau dalam satu hari, kalau misalkan mau trading 8% atau 5% itu mestinya dapat. Dengan kombinasi money magnet. Nah,
Ada apa dengan tadi saya katakan MA 150 dan MA 200? Ini untuk kita melihat apakah harga ini sudah secara bullish, maksudnya tren ini secara jangka panjang akan naik atau tidak begitu ya. Kalau kita lihat harga-harga seperti apa yang kemarin naik ya, seperti tadi coba lihat Arto, Bang Jago. Nah, ini kapan kita beli? Oh, ini tidak bisa karena historinya kurang panjang. Apa ya harga yang menjulang tinggi ya? BBYB, oke lah. Nah, ini untuk kita bisa melihat harga itu secara jangka panjang itu dia bullish gitu. Jadi sebetulnya secara teknikal tidak heran saham ini naik gitu ya. Ya, naik secara fantastis begitu ya. Karena apa? Karena dia sudah mengalami sideways yang panjang. Ya, sideways yang panjang. Kalau mengalami sideways yang panjang begini ya, begitu moving average 150 di atas moving average 200 itu bisa dikatakan bahwa secara jangka panjang tren itu bullish begitu. Nah, ini adalah indikator untuk melihat kalau orang-orang yang mau trading secara jangka panjang itu lihat ini. Ya, maksudnya swing trader. Swing trader itu nggak yang harian gitu, nggak harian tapi agak panjang gitu. Saya mau yang agak panjang gitu. Nah, orang-orang yang trading di dalam jangka panjang itu selalu melihat moving average 150 dan 200 ini. MA ya, bukan EMA ya. Kalau tadi kan exponential moving average yang ini. Kalau ini moving average ya. Nah, kalau melihat ini kita hanya memilih saham-saham yang seperti ini, yang moving average-nya di atas yang atas ini 150, yang merah ini yang bawah 200. Kita coba lihat BBRI, sudah boleh beli nggak BBRI secara jangka panjang gitu misalkan. Nah, ternyata BBRI masih belum. Ya. Makanya kalau orang-orang yang jangka panjang dia tidak mau beli ini sebelum ada konfirmasi begitu. Kalau misalkan apa tadi Java Confit. Nah, apakah dia beli? Apakah kita boleh beli? Boleh masuk? Nah, secara jangka panjang ini memang Java ini masih di atas moving average 150 dan 200. Jadi orang-orang beli Java, makanya kalau kita gambar Java ini, apa namanya, dia masih di dalam tren bullish sejak Desember 2020. Ya, jadi dia naik, ya dia sudah waktu bulan Maret dia sudah membuat satu konsolidasi untuk naik secara jangka panjang. Makanya dia tidak akan turun seperti Wika ya. Wika kan menyentuh lagi harga harga di bulan Maret 2020. Tadi ya Wika. Pak David tanya Wika, makanya saya ingat tadi. Dia masih di bottom. Nah, apakah Wika ini boleh kita beli? Menurut saya enggak boleh beli dulu. Ya. Enggak boleh beli dulu karena secara jangka panjang ya, secara jangka panjang karena dia sudah bersilangan ini kan MA 200-nya di atas dan MA 150-nya di bawah. Nah, tapi secara jangka pendek apakah boleh beli? Boleh beli kalau ini trend line ini ditembus. Ya. Ya siap-siap kalau mau beli, tapi ya secara trennya dia belum berubah arah. Ya. Ini konsep yang memakai moving average 150 dan 100 dan 200. Ya. Jadi tinggal di plug in begitu kita bisa melihat.
Nah, kapan boleh belinya? Satu, trend line-nya, jadi dikombinasi seperti tadi, support dan resisten. Ini kan harga sekarang ini Wika sudah ada di support, ya, di area support. Ini balok, ini adalah balok hijau. Kalau saya sering gambar, kalau Bapak Ibu lihat balok itu berarti support, ya, area support, area beli. Ya. Kalau merah itu area jual. Nah, ini sudah ada di area beli, tetapi belum karena belum boleh entry karena ini belum tembus, trend line-nya belum tembus. Ya, kalau besok bisa tembus, asal jangan turun aja. Kalau besok bisa tembus, nanti Bapak Ibu tunggu dia akan nginjak garis lagi baru beli. Ya, sabar. Jadi intinya kalau Anda mau win, kalau Anda mau untung di saham itu ya sabar. Nggak boleh gerusa-gerusu gitu. Ya. Saya kira ini adalah konsep trading menggunakan technical analysis yang cukup powerful. Ya, ada yang lain-lain banyak sih. Misalkan Anda mau pakai Bollinger Band, ya misalkan saya ajari apa harga yang bagus jangka panjang, misalkan INKP, Pratik, ya INKP. INKP, Indakiat ya. Nah, ini Indakiat, apakah boleh beli? Secara jangka pendek Anda boleh beli karena tren lainnya sudah break, ya. Sudah break. Tren lainnya sudah break, tapi secara jangka panjang trennya belum mengarah ke bullish. Ya. Karena waktu ini dia berpotongan lagi karena harga turun lagi. Nah, sekarang saya mau ngajari misalkan pakai indikator lain. Moving average 20 tutup, tutup. Ya, hilang ya. Bersihkan cat. Bollinger Band. Nah, ini. Nah, ada orang yang menggunakan Bollinger Band. Ini salah satu juga technical analysis. Ya. Bagaimana cara kerja Bollinger Band itu? Perhatikan harga waktu naik. Ya, waktu harga naik ini, ya mulai dari kita lihat dari sini. Ini kan harga sideways. Ini dikatakan sideways. Mario, can you volume down? Nah, ini adalah harga waktu naik. Kalau pakai Bollinger Band itu cukup sederhana. Itu harga akan nendang atas ke tengah, nendang atas ke tengah gitu ya. Jadi kalau kita ketinggalan harga, cukup nunggu pada saat dia harga di tengah. Ya. Perhatikan ini. Gampang kalau Bollinger Band ini. Nah, tetapi Anda harus memilih satu gitu kan. Jadi kenapa? Kan tidak berhubungan gitu. Jadi kalau ada layar tadi berapa? Support dan resisten. Terus kemudian trend line. Terus kemudian saya ajari lagi pakai money magnet, ya, money magnet, pakai moving average. Yang keempat ini Bollinger Band, ya. Anda boleh pilih. Bagaimana cara tradingnya? Perhatikan, kalau harga bullish, kalau harga naik, ya, dia akan harga bermain di atas apa? Kalau harga melambung, melampaui garis ini, percaya saya, dia akan ditarik lagi ke bawah. Dia tidak akan seperti ini ya. Dia keluar dari garisnya, dia pasti tarik ke dalam lagi. Seperti ini juga keluar, dia pasti tarik ke dalam. Keluar, pasti tarik ke dalam. Jadi pada waktu harga itu sangat agresif, kita nggak boleh masuk. Lah di mana kita boleh masuk? Kita masuk kalau harga sudah nginjak di tengah ini. Ya. Kalau ke tengah mid band-nya, dia akan mengarah ke mid band. Nah, nanti baru kita entry di sana. Dan itu harga akan melambung. Terus kemudian nanti ketemu lagi mid band lagi. Kalau kita terlambat beli, tunggu aja di sini, di tengah ini. Kita beli. Satu. Yang kedua, Bollinger Band itu sama. Kalau harga turun pun sama. Ya, harga turun, dia akan ke tengah. Turun, dia akan ke tengah. Dia mencoba untuk break
tapi gagal. Dia turun lagi ke bawah. Nah, dia turun lagi ke bawah, dia naik ke tengah lagi, ke tengah gitu ya. Nah, sekarang posisi terakhir di INKP ya. Ini adalah dia berusaha untuk naik. Nah, apakah saya akan beli INKP ini? Kalau menurut saya, Anda boleh beli nunggu dia ada di tengah. Ini harga ada di tengah. Nah, apakah dikasih? Ya nanti mungkin turun. Menurut saya kalau Anda belum punya, kalau saya sudah punya, kalau saya INKP saya sudah 10%, ya. Saya masuk kira-kira ya di sinilah kira-kira. Nah, kapan Anda boleh masuk? Anda boleh masuk kalau harga ini ada di garis ini. Dia ke tengah ini. Ya, itu adalah entry terbaik kalau mau pakai metode ini gitu. Nah, jadi simple. Jadi jangan terlalu banyak teori, jangan terlalu banyak mendengar ya. Mungkin Pak Khairuddin juga saya sudah ngajari bagaimana divergen, itu kan teori lain ya. Banyak teori lain. Tapi menurut saya powerful sekali cuman ini. Ya, kalau Anda mau kombinasi dengan indikator, cukup pakai indikator ini aja. Nah, kalau yang mau pakai stokastik, kenapa saya bilang ini harga Anda nggak boleh masuk INKP, tunggu dia retrace, karena ini juga kalau yang pakai aliran stokastik, ini sudah overbought. Ya, orang-orang sudah bosan, jenuh beli. Jadi waktunya gelombang ini turun. Nah, Anda boleh beli nanti pada saat turun ke bawah ini. Nah, begitu ini turun ke bawah, ini juga nanti harga akan turun ke tengah. Nah, begitu nanti harga ke tengah, beli aja. Ya. Jadi ini menurut saya sudah ngajarin yang paling simpel ya kalau untuk teman-teman pemula untuk trading. Ya. Nah, jadi materinya saya kira sampai di sini. Mungkin teman-teman ada pertanyaan. Ini gangguannya sudah mulai ada, anak saya sudah mulai masuk kamar jadi agak rame. Ya, saya kira itu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Itu tadi yang kalau misalnya udah tembus resisten itu, jadi resisten itu menjadi support baru kah? Ya, resisten bisa menjadi support. Saya kasih contoh. Setiap Anda menggambar, itu tolong gambarnya jangan dihapus. Karena suatu saat harga itu bisa menjadi bisa menjadi area ini kan misalkan ya. Ini ya. Kalau kita lihat ini adalah resisten. Apa gunanya resisten ini? Pada saat ini harga tembus, ya, harga ini nembus kan waktu di sini. Dia akan nginjak. Seperti saya bilang, kalau Anda naik ke lantai 2, naik anak tangga, untuk ngangkat badan Anda itu harus nginjak kan, kakinya harus nginjak gitu. Nah, ini gunanya resisten. Jadi namanya resisten become support. Ya, resisten become support. Paham, Alvin? Paham. Thank you. Ya. Ada yang lain? Jadi setiap kalau kita menggambar, itu histori gambarnya itu jangan dia ini, tetap kepake. Misalkan ini, ya, yang gambar ini gunanya di sini untuk kita mencari titik entry kita. Jadi sebetulnya kalau begitu ada harga tembus dari resisten, kita nunggu aja dia injak kaki begitu, baru badannya naik. Nah, tetapi apakah garis ini tetap berguna nanti di kemudian hari? Tetap berguna. Kayak misalkan ini harga turun. Nanti kalau kita mau masuk di sini trading, ya di sini trading, nanti resistennya di mana? Ya di sini, garis ini. Ya, ini namanya lagi SBR, support become resistant, atau resistant become support. Garis ini penting sekali. Ya, contoh misalnya WMUU kemarin, WMUU harganya melambung. Ya, harganya melambung. Kalau saya gambar ini support. Kalau saya gambar ini support. Ya. Ini support. Turun, dia melambung.
di mana dia akan menjadi satu atap gitu. Dia bisa tembus nggak atap ini? Ya, ini support become resistant namanya. Jadi kemarin saya sudah melihat ini candle ini tinggi, saya bilang nggak bisa sudah naik ini. Betul, nggak bisa naik karena jadi seperti apa ya? Seperti cedok gitu. Nah itu kita nggak boleh ngabaikan. Jadi kalau ada posisi kita belanja, waktu ketemu garis begini ya, take profit aja. Perkara dia nanti tembus, kapan kita masuk lagi ya? Tunggu dia injak garis ini lagi, baru dia naik. Ya, ini dasar sebetulnya sederhana ini. Yang ada itu adalah orang itu tidak sabar kalau trading itu. Jelas? Sudah pada ngantuk atau pada bingung? Jadi kalau sama harus disiplin kan ya, kayak disiplin. harus ada bisa take profit sama cut loss kan. Ya, harus disiplin. Take profit sama cut loss. Jadi waktu Anda membuat satu posisi trading, itu sudah harus tentukan take profit-nya berapa, di angka berapa. Nanti kalau misalkan ternyata meleset, karena pasarnya kan tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu kan. Nah, begitu meleset, turun lagi ya cut loss aja gitu. Ada banyak orang-orang yang tidak disiplin cut loss, misalkan contoh UNVR ya. Mungkin Pak Khairuddin juga udah bosan lihat gambar saya UNVR ya, toh? Kalau Anda tidak cut loss, kalau saya cut loss, jadi sehingga rugi saya tidak banyak gitu. Jadi bayangkan waktu di sini saya beli, ya, waktu di sini saya beli, ya, Pak Khairuddin kan, tahu kan, begitu harga di sini, wah naik nih mantul nih, cuan gitu. Saya nggak TP, saya biarin, ternyata turun gitu. Turunnya mana cut loss? Ya cut loss di 5.290 cut loss gitu. Pokoknya kalau begitu gambar balok begini, begitu lewat, udahlah cut loss lah gitu. Kayak ini, cut loss ya, digoda naik lagi sedikit gitu. Wah, sebetulnya kalau sudah jebol, ada godaan naik, ada naik begini, Anda harus leave gitu dengan rugi yang minimal gitu. Jangan diterus-terusin, nanti baru bisa turun lagi ke bawah begitu, ya. Nah, kenapa? Ya ini sampai turun sampai sejauh mana ya kita lihat lagi nanti coba kalau kita lihat monthly-nya. Ada gambar apa di sana? Ya kan? Kalau mau lihat monthly ini, kalau kita gambar di sini ini ada support. Ya kan? Sekarang ada di support dia. Ya toh? Ini sebetulnya boleh beli sih. Tapi kalau support ini jebol ya harus buang. Ya kan? Yang punya Unilever ini. Ya. Ini sudah pola-pola apa namanya? Dia ada di support satu, yang kedua juga dia ada di, kalau mau pakai indikator ini ada di oversold. Jadi sudah jenuh jual gitu. Boleh beli. Tapi kalau misalkan kita lihat pakai Bollinger Band, nah dia sudah keluar bandnya pasti naik, pasti masuk lah. Masuknya bagaimana? Ya don't expect ini akan cuan naik terus begitu. Cukup dia balik ke tengah saja. Kalau Anda mau beli itu ya, kalau mau trading, mau beli, cukup dia balik ke tengah saja ke angka 6.750, Anda harus keluar. Ya. Jadi ini harus keluar di sini. Ini resisten. Betul nggak resisten? Nah, ini resisten. Kita lihat. Oh, di sini resisten. Ya harus keluar gitu. Ya. Nah, ini juga kalau mau lihat daily-nya. Nah, ini coba lihat. Ini dia tanda-tanda
jebol ke atas ya. Kalau kayak ini dia pokoknya kalau mau ngambil cuan pendek paling enggak dia ke 4.400 lah pasti dapat ini. Karena apa? Yang satu polanya ini divergen ya, yang belajar divergen. Kalau pakai stokastik ini divergen, terus kemudian ini juga Bollingernya dia di mid band-nya sudah mulai ucul seperti ini ya. Kalau dia tembus mid band-nya dia pasti ke pinggir atasnya. Jadi dari bawah ini kan dari bawah ke tengah, kalau tembus tengah dia pasti ke atas gitu. Itu caranya pakai Bollinger. Nah, paling enggak kalau Bapak Ibu mau beli Unilever, paling enggak dia ke sini ini, ke garis ini. 4.400 pasti dapat lah. Ya. Karena satu, yang kedua stokastiknya juga mendukung ke sana. Nah, ada apa di 4.400 itu kembali lagi? Ini ada resisten. Ada resisten area. Nah, pas kan? Ya. Caranya menggambar area itu lihat candle ini. Dari ujung ke body ya. Dari ujung ini ke body. Dari ujung ke body. Nah, itu sesimpel itu sih kalau trading saham ya. Bagi pemula enggak ada yang sulit sih. Cuman tinggal latihan aja, disiplin, sabar ya, menunggu harga itu sabar, harus menunggu harga. Ya, wah sudah tutup kamera semua, sudah ngantuk mungkin ya. Nah itulah caranya orang-orang bagaimana orang itu trading. Jadi kalau kita terlalu banyak nonton YouTube itu nanti alirannya pikirannya kotor lah ya. Kalau saran saya jangan terlalu banyak nonton YouTube. Belajar saham itu semua jualan semua ya, mereka jual jasa semua. Jadi ya ini teman-teman saya aja. Kalau mereka kan teman-teman saya juga gitu, guru-guru saya juga. Tapi ya mereka jualan gitu. Cuman maksud saya ajari yang paling sederhana saja. Bagaimana sih caranya trading gitu? Sebenarnya sederhana sekali. Pakai itu aja semua. 4 cara itu. Pilih. Kalau mau pakai support resisten, bisa kombinasi dengan trend line, ya, bisa kombinasi dengan money magnet tadi yang moving average. Kalau memang mau setting komputernya, saya bisa bantu sih. Nanti tinggal tanya aja bagaimana cara memakai indikator itu. Tapi paling tidak dasar trading technical analysis itu seperti itu, ya. Teori-teori lain tuh banyak sekali yang perlu dipelajari, tetapi ya itu sih yang menurut saya. Artinya apa? Setinggi-tingginya ilmu orang, kita sudah menelusuri. Saya juga berusaha untuk mencari komunitas orang-orang itu seperti apa sih trading. Ujung-ujungnya kembali lagi support resisten semua. Jadi kalau memang itu proses harga, pergerakan harga itu ya kembalinya ke situ. Ya, saya sudah semua. Dok. Ya, silakan. Itu kan saham itu kan tadi adanya 600 ya. Ya. 600 itu nggak bisa dikelompokin yang harus kita beli yang mana ya? Kalau kita mesti baca analisanya satu-satu, berapa tahun gua mesti baca? Kapan main? Ya, oke. Itu satu, sebetulnya begini saja. Kalau dari fundamental analisis itu mengajarkan belilah saham yang Anda kenal. Jadi jangan saham yang perusahaannya abal-abal yang kita tidak tahu perusahaan itu apa gitu. Ya, seperti Arto itu saya juga sebetulnya baru-baru ini aja dapat tahu, oh ternyata linknya dengan Gojek gitu ya. Saya juga tidak dapat harga, suruh beli aja nggak berani saya, karena saya tidak tahu. Ya, bank-bank digital itu BBYB naik, terus kemudian BHIT naik, terus apalagi naik banyak sekali, Arto, terus kemudian apalagi pada David, wah banyak sekali gitu. BNBA, ya BP. Saya enggak masuk sih, saya terus terang saya menyangsikan gitu. Sebetulnya bank digital itu
belum masuk di lingkungan saya. Seperti kalau COVID itu kan kalau orang-orang terdekat saya sudah kena, berarti kan oh iya memang ada kan begitu. Tapi kalau selama Anda belum tahu BBYB itu produknya apa sih digitalnya, nggak tahu tuh. Iya, Saya nggak beli gitu. Tapi kalau misalnya Japfa, Japfa catnya bagus, ayam, ya saya beli karena saya tahu perusahaannya ada besar, lokasinya besar gitu. Indofood beli, saya beli gitu. BRI ya saya beli gitu. Paling enggak kalau friend saya beli karena saya tahu gitu. Karena saya teman-teman saya ada di dalam perusahaan itu dan mengatakan bahwa dia sedang garap ya sudah 3 tahun yang lalu jaringan 5G-nya dia leading gitu. Oke, saya beli karena saya tahu. Kalau saya nggak tahu saya nggak beli gitu. Karena aduh 600 saham itu banyak, mati. Ya, jadi belilah perusahaan yang Anda kenal. Satu. Yang kedua, kalau bisa, kalau pemula, kalau baru mau belajar saham itu belilah yang LQ45. Blue chip istilahnya. Saham blue chip itu apa sih? Tapi kan itu nggak terlalu volatile dong. Kan kalau trading kan kita mau carinya yang agak volatile, gorengan gitu. Ya, kalau gorengan harus menguasai technical analysis yang saya ajarkan tadi. Ya, jadi kalau tidak melihat, kenapa? Dia harus ketat cut loss. Begitu kena cut loss harus cut loss. Kalau enggak cut loss habis. Ya. Nah, itu kalau sudah terasa, meskipun jangan serta-merta langsung praktek gorengan lah Pak David, janganlah. Paling enggak di grup saya selalu ngomong misalkan Medco, karena Medco liner lah. Ya, Medco bagus, perusahaan realnya ada kan gitu. Jadi carilah perusahaan-perusahaan yang memang kita tahu itu ada dan prospeknya bagus gitu. Ya saya kira itu ya Bu Novita ya. Kalau screening memang screening ada di Philips Sekuritas sih ada. Jadi caranya screening mau cari saham yang misalkan lagi di bawah yang oversold itu ada platformnya, tinggal kita pilih saham apa itu. Ada. Ya. Itu screening dari 600 saham nanti muncul mungkin 10 20 saham gitu baru kita lihat. Baru kita buka lagi chartnya. Kita gambar lagi resisten supportnya. Kita gambar trendnya. Gitu. Bisa lihat nggak Pak? Screening itu. Bisa lihat nggak? Oh, saya enggak di sini ya di HP ya. Oh. Di HP saya coba saya tunjukkan ya. Karena gini Pak, kalau kita nungguin dari LQ45 atau blue chip, itu kan naiknya juga lama gitu loh Pak. 1-2%-nya ntar tadi naik dikit gitu. Ya kan cari 3-5% toh Pak. Cuma itu doang ya. Ya, saya enggak tahu ini bisa kelihatan enggak kalau di Poem itu kan ada kelihatan enggak? Enggak ya, susah ya. Iya. Karena di HP. Coba saya di iPad ada. Ada stock scanner-nya. Stock scanner. Stock ada menu kan? Kita pencet menu yang di tengah ini, yang di tengah, yang di sini. Pencet. Ya kan? Ada stock scanner di tengah-tengah ini, ada stock scanner. Nah, itu muncul. Ada yang overbought, ada yang oversold. Nah, cari yang oversold, Pak. Jadi orang yang sudah bosen dia jual, berarti stokastiknya ini di bawah. Ya, stokastik ini di bawah. Jadi gambar stokastik ini kan indikator stokastik. Ini yang di bawah ini kelihatan. Nah, kalau di bawah itu berarti harga itu sudah dekat-dekat support Pak biasanya. Jadi indikator ini diciptakan sebetulnya kan untuk memudahkan kita. Seperti Bu Novita tanya, bagaimana kita screener? Ya, pakai scannernya sekuritas ini bisa kita tahu nanti harga-harga saham yang lagi di bawah. Nah, itu yang aja yang sabar kita tunggu. Yang bisa beli gitu. Bisa pilih. Contoh maksudnya gini, Pak. Misalkan Unilever ini. Begitu ini namanya overbought di sini ya. Oversold di sini. Di sini nih. Tapi kan belum habis dia konsolidasinya.
Oversold-nya kan belum habis gitu. Masih bisa turun lagi kan. Nah, kan karena apa? Begitu dia oversold, orang sudah bosan jual di saham ini, tapi dia belum mencapai supportnya. Supportnya tadi kan di sini, Pak. Supportnya kan tadi kita gambar. Kalau kita lihat Manli tadi ya. Nah, supportnya kan di sini. Ya, saya garis ini. 4.020. Nah, memang waktu di sini dia sudah oversold. Tapi apakah kita langsung beli? Jangan dong. Gambar. Ya, nah, makanya jadi orang technical analysis itu gambar gitu. Tadi saya gambar di sini kan. Iya. Ya ini garis ini. Kan dia pas, Pak. Pas mantul kan di garis itu. Ya enggak? Di garis ini tadi yang saya gambar. Nah, begitu dia oversold, jangan beli dulu. Bapak gambar dulu. Dia supportnya di mana? Begitu kena support kita garis. Oh, di sini ya sudah. Tapi selama dia masih di bawah ini kan oversold itu kan range-nya kan 20%. Jadi 0 sampai 20 gitu. Nah, kalau ini apalagi sudah begini, ini namanya divergen. Ya, harga melambung sudah ke atas ini. Jadi kita belinya di mana ya? Waktu kena garis ini, kita beli di situ. Simple kan? Ya, jadi scanner itu membantu kita untuk mengidentifikasi saham itu. Oversold. Ya, oversold. Selebihnya ya kita gambar. Buka cat gambar gitu. Jangan bosan. Memang harus begitu. Kalau kita mau trading for living gitu. Maksudnya kita hidupnya ada orang-orang yang full timer untuk hanya trading gitu. Ya lihatnya begitu, cat aja. Dari 600 saham pasti ada. Karena begini, saham itu ada yang turun, pasti ada balancingnya. Pasti ada yang naik gitu. Karena apa? Seperti dolar lah ya. Kalau dolar menguat, pasti ada perusahaan-perusahaan yang dirugikan karena kurs dolar kan. Nah, tetapi kan pasti ada perusahaan juga yang diuntungkan oleh kenaikan dolar. Nah, sehingga di dalam bursa itu jangan takut kita tidak dapat trading, asal kita teliti saja, harus kita cari gitu. Perusahaan mana yang waktu dia turun ada yang naik. Nah, yang naik kan jadi seperti kalau orang mau trading setiap hari pasti dapat, Pak. Ya kan? Asal telaten aja. Nah, cuman kalau Bapak Ibu tanya saya, Bapak saya telaten. Enggak, saya masih ada pekerjaan fisik yang membuat saya sibuk. Saya lihat cat itu, aduh, limit time lah, jadi jarang lah. Makanya saya ngajari Bapak Ibu ini, teman-teman ini apa supaya apa? Kalau ada ide, ngomong aja di grup, nanti saya gambar gitu. Siapa tahu gambarnya bagus, kita masuk sama-sama gitu. Ya kan? Jadi jangan bosan-bosan belajar gitu. Saya juga fungsi kalau orang lain kalau dulu saya ke mana-mana itu kan ngajar dibayar kan. Kalau saya ngajar di sini kan saya nggak bayar. Maksudnya biar apa? Biar teman-teman, Pak, ini Pak sahamnya bagus gitu. Biar matanya semakin banyak mata kita melihat saham ini seperti Bu Novita bilang, wah 600 saham siapa yang milih? Nah, ya itu makanya saya ngajari Bapak Ibu ini biar Bapak Ibu ada feeling apa, ngomong aja di chat di grup. Saya ada kesempatan saya gambar. Oh iya, nanti malam saya gambar, pasti saya gambar. Dan begitu. Kalau memang bagus ya kan rezeki buat saya juga gitu. Iya, melo aja aku melo kamu aja mau ndak? Boleh enggak? Melo. Lah jangan melo saya. Saya ini ya apa sih? Saya tidak punya masalahnya waktu. pada diem terus sih. Kok Billy harus ngomong tuh di grup. Billy sudah keluar ya. Udah keluar ya. Jadi kan paling enggak kita ada ancer-ancer nih gitu. Abis aku kalau pemula gini bingung dong, gue mau beli yang mana? Gue mau pelajarin gue tua. Gitu itu Pak David yang suka. Pak David yang suka itu Bu Novita. Pak David itu suka komen itu. Suka. Iya. Kalau misalnya Pak David udah kira-kira ini tuh boleh dong bilang kita, boleh nih masuk sini nih Nov gitu loh. Nah, gue ikut deh gitu. Nah, boleh Bu. Itu kemarin kita kalau saya analisa itu harus Pak Dokter, jangan saya. Kemarin kan ada rekomendasi itu catnya bagus.
Medco. Ya. Jadi memang technical analysis itu kadang jangan baca berita ya, Bapak Ibu, sorry ya saya bilang, saya tidak pernah mau baca berita. Karena berita-berita itu menyesatkan. Ya. Intinya Pak Elsa gimana Pak Elsa, Pak? kalau Bapak mau lihat, mau belanja berdasarkan berita, satu konsepnya. Kalau beritanya bagus, jangan beli karena itu bandar-bandar itu jualan. Kalau beritanya jelek, Bapak beli, wes. Itu aja kalau mau lihat berita. Makanya saya nggak mau baca berita gitu. Kebalik ya. Kebalik, betul. Karena apa? Itu kan mereka dibayar untuk mereka menulis berita begitu. Oh. Ya toh? Nah, ini bagus ini Bu Novita, boleh beli ini. Ada teori lain ya, saya nanti tidak ya ini ada chart pattern, terus kemudian ini juga divergen, break trend line, ya kan? Boleh beli ini. Elsa kemarin juga naik, boleh beli sih. Iya, Elsa, teman turun lagi Pak. Turun lagi ya? Ya kita lihat. Tuh, turun lagi dia. Ya, sekarang kita gambar aja Pak. Ntar, kita lihat anunya dulu, besarnya dulu. Gambar. Itu udah breakout trend line. Nah, ini memang apa, support become resistant. Resistant become support kan. Ini oke kok. Kan saya selalu ngajarkan itu area. Tungguin dulu Pak dia supaya dia balik lagi ke nginjak lagi. Ya, kalau bisa tunggu dia nginjak lagi lah. Nginjak lagi. Karena ini belum divergen ini. Sudah divergen ini. Ini sudah divergen. Nah, kita lihat dulu ada apa, Pak. Itu di bawah udah oversold. Ya, boleh masuk, Pak. Menurut saya sih oke. Kelihatannya satu arah ini dengan Medco tadi. Tapi kalau menurut saya paling bagus tuh Medco. Medco ya. Nah, ini kan kadang gini loh, harga itu ada apa namanya chart yang bagus gitu yang bisa dilihat. Kalau banking saya tadi makanya saya kasih contoh BTPS itu. Kenapa? Karena presisi gitu. Dia bagus gitu anunya, chartnya itu. Nah itu. Ini oke sih Pak. Tapi kalau memang mau sih tunggu di sini. Coba kita lihat Bollinger Band-nya. Tunggu 26 balik lagi 260. Nah, betul kan, Pak? Tunggu. Iya. Harus turun ke bawah lagi. Kenapa? Karena dia sudah keluar, Pak. Keluar garis. Jadi band ini, begitu dia naik, jangan dikejar. Karena dia pasti kembali. Koreksi kapan? dulu. Nah, kalau mau telaten, kapan mau beli? Karena ini juga overbought kan. 258. Ini kan sudah tinggi, Pak. Iya. Ini Oh iya. stokastiknya ini loh. Oh. Kan kalau bisa kita beli yang dia ke bawah. Di bawah kan. Itu kalau pakai stokastik. Tapi kalau pakai Bollinger Band juga, kita tunggu dia di tengah aja nih Pak. Bapak rajin-rajin aja lihat. Kalau dia sudah di tengah ini beli. Dia pasti ke tengah ini. Ya, itu kalau pakai Bollinger Band. Sekarang kalau pakai EMA. Nah, kurang lebih sama Pak. EMA pun, yang EMA 20 ini, Bapak tunggu di sini aja. Sudahlah, paling enak itu sudah trading begitu Pak. Jangan terpancing. Jangan terpancing harga yang naik tinggi. Karena harga yang naik tinggi itu belum tentu mencerminkan dia akan naik terus. Ya. Nah, kenapa? Tunggu di sini aja. Karena dia kan pasti akan bermain di tengah ini. Jadi satu tadi Bollinger Band-nya juga mengarahkan kita di tengah. Hampir sama kok. Nah, hampir sama kan? Ya, kurang lebih begitulah di tengah-tengah begitu kan, tidak bisa pas-pas. Dia pasti ke tengah. Ini juga masih di atas. Tunggu dia turun. Turun ke bawah Bapak baru masuk. Gitu. Ya, sekarang kalau tadi yang Medco. Kalau Medco saya sudah 5%, saya sudah. Ini Bu, jadi Ibu tungguin aja nih Bu. Elsa, Medco. Nah ini. Tungguin aja ya. Ya. Kalau dokter gua suruh beli, gua beli nih, gitu ya. Beli. Ya.
Kalau Medco ini coba lihat nih, Medco kan sudah di tengah ini Pak David. Dia masih rapi, dia tidak jebolin Bollinger gitu. Makanya saya sudah masuk di sini, makanya saya sudah 5%. Ya, ini bagus. Apalagi kemarin yang bagus ya. Kemarin saya gambar apa ya di grup ya? Udah. BTG. Pak, itu BTG. PBRX gimana PBRX Pak? Nah, sekarang kita lihat PBRX. Jangan patah haluan, Pak. Saya juga banyak di sana, Pak. Nggak, saya PBRX saya kumpulin jangka panjang, Pak. Iya. Kemarin melambung saya nggak jual sih. Nah, sekarang yang saya lihat. Ya, yang melambung tuh saya jual itu kemarin tuh. Oh, untung dong. Iya. Saya sudah beli belum lagi? Beli lagi. Beli lagi, Pak. Di 143, Pak. Jadi guru kencing berdiri, murid kencing berlari, Pak ya. Hanya Pak, saya yang ngipas Pak David ngikutin juga. Oh, makanya. Nah, jadi waktu dibilangin seru beli, saya beli. Naik, saya jual udah. Oh, betul, Pak. Itu trader yang bagus, Pak. Pak, saya selalu bilang gini, jangan rakus, lepas, taking profit dulu, lepas. Ya, betul. Gini Pak David, jadi ini memang belum naik sih. Tapi itu udah oversold nih. Ya, oversold tapi belum divergen ini. Jadi dia tunggu turun lagi satu kali. Oh, tunggu turun lagi. Tunggu turun lagi satu kali kayaknya ini. Nah, jadi memang belum waktunya beli sih. Kita lihat indikator lain. Ini level udah. Iya, mungkin lagi. Tapi dia mau naik lagi. Lagi mau mulai naik. Ya udah nyentuh. Ya, dia di tengah ini. Hah? PBRX. Dia sudah di tengah. PBRX. Tapi menurut saya masih sekali lagi Pak kayaknya. Karena belum. Pasti. Belum lah. Ini saya sih beli karena invest untuk jangka panjang sih Pak. Tadi support resistannya gimana Pak? Support resisten yang tadi? Tadi dia di RBS Pak. Tadi dia di support. Nah, dia di sini. Nah, dia di sini, Pak. Wow. Enggak, memang dia di RBS dia. Dia di RBS. Tapi ya kalau mau kayaknya dia ngincer sini deh. Kayaknya dia ngincer sini. Tunggulah, Pak. Lumayan diskonnya ini. Ya kan? Kayaknya tunggu di sini. Karena memang dia masih berselancar di bawah ini. Itu weekly, sorry. Di bawah moving average. Moving average. Coba yang 50. Ya, dia masih di bawah. Belum berselancar di atas kan, Pak. Dia masih di bawah. Ya wajar lah. Tapi saya tidak ini sih, saya memang tidak trading ini, saya simpan. Turun ya saya beli lagi. Ya. Jadi kita beli di mana nanti? Di daerah mana tadi? Ini 78 ini Pak. Kalau dapat 78 jamin. Gila, masa turun jauh banget Pak? Ya orang nggak pakai baju kali Pak. Sekarang 36 Pak, berarti hampir tengahnya loh. Pandemi nggak pakai baju kali Pak. Kenapa? Karena kalau kita lihat sebetulnya kalau gambarnya yang pas itu ini Pak. Mungkin APD-nya udah mulai berkurang Pak karena COVID berkurang. Mungkin. Jadi dia Ada saham yang ingin dilihat Ibu Novita? Oh, Bu Novi, ayo Bu. Nah, sebetulnya kan ini Pak David. Jadi resisten dia nginjak di sini, tapi dia kan jebol ini. Ya, kalau menurut saya sih dia masih ke sini, mungkin ya.
Dia masih ke sini. Tunggu ini divergen aja. Ini belum divergen kayaknya. Iya, dia udah keluar. Ini belum. Oh, kalau Antam gimana Antam, Pak? Antam. Dia setiap Oh hari iya tuh baca. Antam gimana tuh Antam tuh? Antam. Oh. Udah di atas tuh. Di atas MA. Sabar Bapak. Bapak mau trading bulanan apa trading harian? Harian. Kalau harian masih sideways begini Pak, untuk naik turun begini enggak menarik. Iya. Berarti biarin aja ya Pak. Oh punya toh? Punya. Punya. Oh punya. Iya. Kalau harian rekomenitnya apa? Tapi dia Kenapa? udah di tengah tuh, Pak. Kalau Udah yang tengah. harian dok? BB-nya di tengah udah. Kalau harian kita carinya 3-5%, Bu. It's okay lah. It's okay, tapi ya makanya mau disimpan apa mau trading kan beda. Ya mau main yang trading juga, yang mau simpen juga Ya, ceritanya. Kalau bisa di trading bagus ya trading aja dulu kalau lagi sideways gini. Iya. Ya oke sih, tapi kan pendek ini Pak. Pendek ya. Pendek. Kayaknya Iya. Antamnya cocoknya long untuk long. Dia Ya. kurang gerak. Kurang gerak. Kemarin ini gerak deh. Pertama menggerak tapi sekarang mah enggak. Slow moving. Tapi dia ada di Waktu- mana nih? Waktu di sini tuh. Ada di tengah kan Pak tuh? Tengah BB. Saya sih kan saya kan trading gold ini Pak. Oh. Gold ini Ya, kan ngaruh nggak? Bukan lagi turun ya dok? ya ini naik untuk turun. Lagi naik. Kemarin naik banyak untuk turun. Jadi dia cari Oh. double top. Menurut saya sih turun. Gitu naik. Hmm. Pokoknya naik turun Pak Mas. Enggak, ya saya ngikuti sih. Jadi kemarin hari Jumat itu kan NFP dia naik tinggi tuh. Naik Kalau tinggi itu dia kan- jadi double top Kalau gold kan lihatnya di MDKA Pak. SAWI USD. Ini gold. Nah, ini gold. Kalau gold saya tradingnya ruwet Pak. Bapak tradingnya ruwet. Jadi lihatnya di H1 Pak, bukan D Pak. Emangnya dia volatile banget Pak? Volatile banget. Oh, volatile banget. Orang kalau trading itu ujiannya di gold Pak. Kalau bisa win di gold ya menang. Ini kemarin hari Jumat ini naik dari sini ke sini. Waduh. Nah ini kan double top. Nah expect-nya turun. Jadi kalau saya lihat kalau Antam korelasinya dengan emas sih nggak akan, ya nggak naik lah menurut saya. Tapi ya nggak tahu. Apa sentimennya naik? MDKA apa kalau dengan emas? MDK. Iya. Sama kan? Sideways di atas. Sekarang lihat. Dia sama dengan emas ya? Ya ini MDK. Hmm. MDK sudah naiknya banyak sekali. Hmm. Udah di atas loh Pak. Hah? Iya sudah lama naik dia. Jadi Bagus dong. all time high Pak. All time high nggak? Enggak kan turun ini. Hah? Turun. Ini kan turun. Tapi dia akan naik lagi kayak itu. ini yang melengkung ini yang saya tidak suka. Ini oversold. Overbought. Overbought ya. Overbought. Iya. Banyak yang beli.
Sudah lama naik, Pak. Cari yang lagi fresh lah. Jadi itu dijual aja bagaimana? Oh, punya. Punya. Punya ya belum jebol ya nggak usah jual, Pak. Kan gambar aja supportnya. Support terbarunya kan ini, Pak. Waduh. Selama Anda jebol ini nggak usah. Simpan aja. Sudah berapa persen? Lumayan sih. Lumayan tuh mereka. Iya, intinya jangan sampai ini aja, Pak. Jangan sampai menentukan cut loss itu kan ya sama kan. Jadi di titik ini. Gitu. Masih jual, Pak? Belum, masih jauh. Masih jauh. Belum. Belum lah. Simpan aja. Amat ya. MBKA punya anu ya. Punya Sandiaga Uno ya. Masa dia punya? Bukan ya? Bukan. Merdeka cover Merdeka dong. Ya. Iya. Coba saya lihat. Kayaknya bukan, Pak. Oh, bukan ya? Bukan. Tadi udah ngomong. Keren udah. Bagus. Bagus. Coba. Tapi kenapa bisa turun gitu? Ya. Iya, Pak. Saratoga, Pak. Kan saya tahu gak ya? Saratoga 18%. Erick Thohir. Garibaldi Thohir sudah bukan Erick Thohir. Oh, Ya, Erick Thohir. grupnya dia. Grupnya mereka. Tahu tuh saham dia mulai naik-naik. Iya, Tower juga. Tebik dia mah. Dia TB. Oke, apalagi? Udah pada live semua. Udah pada bosan. Alvin sudah live. Sudah live dia. Oke, saya kira Oke. cukup lah ya. Nanti aku tanya by Japri ya, Dok. Jangan japri di grup aja Di kalau grup lah. biar Di grup. Mana grupnya yang ini? itu Bu Novita, Pak David itu rumahnya di Puri. Oh, I see. Oh, enggak, iya betul. Grupnya aku belum enggak dimasukin ke grup loh. Kemarin tuh keluar aku. Oh, sudah tak masukin lagi tadi. Oh, ya udah, nanti aku masuk grup aja. Oke. Ngomong di grup. Oke. Oke, Ya, thank terima you. kasih. Thank you. Yuk. Thank you loh, Pak. Yuk, Thank you, Pak. makasih Aping. Yuk. Thank you. Thank you, Pak David. Yuk, sama-sama. Thank you.